Halo para pecinta sepak bola, selamat datang di analisis taktis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu kejutan paling gila di fase grup. Laga pembuka grup K di Houston Stadium, yang di atas kertas harusnya jadi ajang pesta buat tim unggulan, malah berubah jadi malam yang penuh drama. Hasil imbang 1-1 antara Portugal dan DR Kongo ini bukan sekedar skor akhir biasa. Ini tuh cerita tentang efektivitas, sejarah baru, dan bukti nyata kalau dominasi penguasaan bola itu nggak selalu berbanding lurus sama hasil akhir. Jadi, siapin catatan kalian karena kita bakal bongkar habis-habisan taktik di balik hasil mengejutkan ini dengan kacamata analitis. Di papan taktik kita hari ini, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Mulai dari kejutan pembuka, lalu penguasaan bola versus serangan balik, rincian statistik XG, paradoks usia Portugal, sampai sejarah baru buat DR Kongo. Langsung aja kita mulai. Poin pertama, kejutan pembuka, awal yang tersendat bagi Portugal. Masuk ke poin kedua, penguasaan bola melawan serangan balik, aliran pertandingan. Kalau kita perhatikan sepanjang laga, Portugal emang mendominasi bola, tapi DR Kongo ini bener-bener disiplin nunggu momen serangan balik. Portugal sebenarnya sudah dapat skenario impian di awal. Baru juga menit ke-6, Pedro Neto ngelepasin umpan silang yang super manis dari sisi kiri, dan Joao Neves lompat paling tinggi buat nyundul bola masuk. Gol ini dia dedikasikan buat Diogo Jota. Tapi yang aneh, bukannya makin menggila setelah gol tepat itu, Portugal malah kelihatan kesulitan. DR Kongo pelan-pelan merespons, dan boom, tepat di ujung babak pertama, di masa tambahan waktu, malah petaka buat Portugal datang. Lewat skema sepak pojok pendek, Arthur Masuaku ngirim umpan silang mematikan ke tiang jauh. Yoane Misa, yang sama sekali nggak terkawal, langsung lepasin sundulan keras ke atap gawang. Skor jadi imbang. Portugal sempat ngira mereka balik unggul di menit 55 lewat tendangan salto spektakuler Joao Cancelo dari umpan Bruno Fernandes, tapi sayangnya dia sudah keburu kena jebakan offside. Nggak lama setelah gol Cancelo dianulir, tensi makin panas. Cedric Bakambung sempat berebut bola liar dan tembakannya nyaris aja ngejebol gawang Portugal, kena tiang dekat. Walaupun pada akhirnya dia dinilai ngelakuin pelanggaran dalam prosesnya. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo dapat 2 peluang, tapi tembakannya masih melebar terus. Di fase ini kelihatan banget Portugal benar-benar kehilangan sentuhan akhir mereka. Maksud saya, menguasai bola mutlak sepanjang pertandingan itu nggak ada artinya kan kalau kalian nggak bisa mecah kebuntuan di sepertiga akhir lapangan, ngubunyo ngoper ke kiri dan kanan nggak otomatis nambah skor di papan layar. Oke, sekarang kita lanjut ke poin ketiga, rincian statistik, membedah expected goals atau XG. Coba kalian perhatikan data ini, fakta yang lumayan gila. Terlepas dari dominasi mutlak Portugal yang terus pegang bola, skuad DR Kongo asuhan Sebastian Desabre ini justru nyatetin total tembakan yang lebih banyak loh, 8-7. Ini tuh murni anomali taktis. Tim yang nggak banyak pegang bola dan lebih sering bertahan, malah lebih sering ngancam gawang lawan. Tapi tunggu, yang paling krusial bukan cuma jumlah tembakannya, melainkan kualitas peluangnya yang biasa kita ukur pakai metrik expected goals atau XG. Dan tebak, lagi-lagi DR Kongo unggul. Mereka nyatat angka XG 0,82, sementara Portugal cuma 0,64. Apa sih maknanya angka ini? Artinya, DR Kongo nggak cuma asal nembak lebih sering, tapi posisi dan situasi tembakan mereka itu secara matematis emang punya peluang lebih besar buat jadi gol ketimbang apa yang diciptain sama Portugal, yang notabene salah satu favorit turnamen. Mereka benar-benar main super efisien. Poin keempat, paradoks usia Portugal, kolaborasi veteran dan daun muda. Di pertandingan ini kita disuguhkan pemandangan dua spektrum usia yang sangat ekstrim di kubu Portugal. Di satu sisi, ada Cristiano Ronaldo. Di usianya yang menginjak 41 tahun dan 132 hari, dia mecahin rekor sebagai pemain non-kiper tertua yang jadi starter dalam sejarah turnamen ini. Semua mata nungguin, bisa nggak dia jadi orang pertama yang cetak gol di 6 edisi berbeda buat ngikutin jejak Messi? Tapi nyatanya dia belum nemu ketajamannya hari ini. Terus di sisi lainnya ada Joao Neves. Anak muda berumur 21 tahun 263 hari ini justru yang jadi motor penggerak lewat gol cepatnya tadi. Dan sekaligus bikin dia jadi pencetak gol termuda ketiga Portugal. Cuma kalah dari rekor lamanya Ronaldo dan Goncalo Ramos. Ada ironi taktis yang cukup menarik di sini ketika sang veteran lagi mentok, justru sang daun muda yang ngasih percikan api. Terakhir, poin kelima. Sejarah baru untuk DR Kongo. Penantian panjang berakhir. Coba lihat angka ini, 52. Angka ini ngelambangin penantian panjang selama 52 tahun sejak terakhir kali DR Kongo tampil di ajang sebesar ini. Terakhir kali mereka main, lebih dari setengah abad yang lalu, mereka itu masih pakai nama Zaire. Bayangin aja seberapa besar beban sejarah yang dibawa sama para pemain generasi sekarang pas mereka nginjekin kaki di lapangan. Dan ini nyambung ke angka penting kita yang berikutnya, 32. Kalian tahu nggak, sundulan spektakuler Yoane Wissa di penghujung babak pertama tadi itu bukan sekedar gol penyama kedudukan. Itu adalah gol pertama DR Kongo sepanjang sejarah mereka di turnamen ini.
Dan gol bersejarah itu baru tercipta dari percobaan tembakan mereka yang ke-32 kalau kita tarik garis sejarahnya sejak era Zaire dulu. Benar-benar penantian panjang yang akhirnya terbayar lunas dengan cara yang paling dramatis, ke gawang salah satu raksasa sepak bola dunia. Untuk ngerangkong analisis kita, ada satu kutipan menarik dari sumber hari ini. Sebuah pembukaan yang mengecewakan bagi salah satu tim favorit untuk mengangkat trofi. Kutipan ini secara objektif menangkap banget realita dari hasil imbang tadi. Beban ekspektasi yang tadinya besar, sekarang otomatis berubah jadi tekanan masif di pundak skuad Portugal. Mereka datang dengan niat buat mendominasi, tapi justru dapat pelajaran berharga soal seberapa kerasnya realitas sepak bola di level ini. Dan itu, ninggalin satu pertanyaan taktis penutup buat kita semua. Dengan angka harapan gol yang nyatanya lebih rendah dari DR Kongo, kira-kira bisakah Portugal yang bertabur bintang ini memperbaiki efisiensi serangan mereka buat bertahan hidup di grup K? Apakah struktur serangan mereka itu terlalu gampang kebaca? Atau ini cuma sekedar hari yang buruk aja di depan gawang? Coba kalian pikirin celah taktis ini ya. Terima kasih sudah bergabung di analisis kali ini, dan sampai jumpa di bedah taktik kita yang berikutnya.